apa namanya, si orangnya ini nanti dia akan terlihat pucat dan mengalami penyakit anemia. Karena apa? Zat besi dengan oksigennya itu ikatannya kurang. Nah, di tahap mana? Di tahap fase kedua ini yaitu akumulasi hemoglobin. Artinya ketika ikatan zat besi dengan oksigennya berkurang, maka hemoglobin di dalam tubuh seseorang juga menjadi berkurang. Berpengaruhnya terhadap warna dan juga bentuk dari sel eritrosit. Ya, kita tahu bahwa sel eritrosit itu warnanya merah, bentuknya bikonkav. Nah, kalau misalnya ada yang penyakit anemia atau misalnya akibat kelelahan, biasanya warnanya memucat atau memudar, sehingga warna dari eritrositnya menjadi lebih muda atau warna merah muda. Itu yang biasanya menyebabkan penyakit anemia. Adapun bentuknya, ya, struktur dari sel eritrositnya ini dia bukan bikonkav, tapi bisa saja membentuk sel sabit misalnya gitu ya. Kemudian ukuran eritrositnya juga menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, biasanya kita kenal di tahap fase kedua ini, accumulation hemoglobin ini adalah warnanya. Kalau lebih muda berarti dia disebut dengan hipokrom, kalau lebih pekat dia disebut dengan hiperkrom. Kemudian dari struktur atau bentuknya itu biasanya ada sel sabit gitu ya, kemudian ada yang lebih besar dan lebih kecil. Kalau ukurannya yang lebih kecil itu disebut dengan mikrositik, kalau misalnya yang lebih besar itu disebut dengan makrositik ya. Jadi teman-teman itu yang bisa mempengaruhi dari sel eritrosit ya. Salah satunya adalah anemia, karena untuk mendiagnosis anemia itu juga beragam. Ada anemia megaloblastik gitu ya, ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi vitamin B12, vitamin D gitu ya. Nah, itu didasarkan terhadap pembentukan dari eritropoiesis atau hematopoiesis juga ya sama. Kemudian dari fase kedua ini, dia kan ada yang berwarna ungu kebiruan, nah itu intinya keluar di tahap normoblast. Dia masuk ke fase ketiga yaitu ejection of nucleus. Nah, ejection of nucleus ini adalah pengeluaran inti sel darah merah di tahap normoblast. Kemudian nanti dia akan berkembang menjadi retikulosit gitu ya. Nah, di retikulosit ini nanti dia akan membentuk warna merah di tahap eritrosit. Nah, untuk retikulosit ini kita bisa mengidentifikasi di bawah mikroskop, teman-teman ya. Jadi retikulosit ini adalah sel darah merah yang masih muda gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari tahap retikulosit sampai pada tahap eritrosit gitu ya. Itu adalah serangkaian proses. Kalau misalnya dibuka lagi slide selanjutnya setelah ini, itu kan mungkin masuknya ke rubrisit, rubriblas gitu ya. Nah, itu kalau normoblas itu dia tahapannya masuk ke dalam metarubrisit sel ya. Nah, kalau misalnya tadi stem cell ada hemositoblas itu setara dengan rubriblas. Dia untuk tahap ejection of nucleusnya di normoblast dan juga metarubrisit sel ya. Jadi tahapan sebelum retikulosit itu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua dari Elis, apa namanya? Tadi pertanyaannya apa ya yang dari Elis? Pertanyaannya tentang apa yang dari Elis? Tentang ini Bu, jangka hidup eritrosit kan kurang lebih dari 120 hari. Nah, bagaimana kondisi Oh iya, eritrosit yang sudah tua nantinya Bu? oke oke sip. Oke, berarti jawabannya sudah sangat tepat ya tadi bagaimana ketika proses eritrosit yang sudah tua, kemudian dia mengendap di dalam tubuh, pengeluarannya lewat apa? Betul ya. Jadi untuk eritrosit itu nanti akan bergabung, dihancurkan di limfa dan di hati. Kemudian nanti dia ada bilirubin. Nah, kadar bilirubin ini yang mengubah zat eritrosit menjadi warna kuning. Kemudian nanti dia akan keluar bersama urin dan feses. Gitu ya. Jadi kalau wanita tidak lewat menstruasi gitu ya untuk eritrosit yang sudah lama masa hidupnya, tapi tetap dihancurkan di limfa gitu ya, kemudian disatukan dengan zat sisa metabolisme, kemudian nanti bilirubinnya merubah warna menjadi warna kuning, keluarlah bersama urin dan feses. Makanya kenapa urin dan feses itu berwarna kuning gitu ya, atau kadang juga kecoklatan. Nah, karena itu efek dari sel darah merah yang sudah tua, kemudian yang mengendap, yang sudah mengendap di dalam tubuh begitu. Oke, kemudian
Untuk pembentukan dari sel eritrosit ini ya teman-teman, itu ada di bagian sumsum tulang belakang yang berwarna merah. Nah, sumsum tulang belakang warna merah itu adanya di mana? Di dekat punduk. Punduk itu apa ya? Bagian belakang ya, pundak kalian di sini. Nah, itu ada sumsum tulang berwarna merah. Jadi, teman-teman, sumsum tulang belakang itu kan panjang ya rangkanya, tapi dia itu tempat pembentukan hanya di bagian sumsum tulang yang berwarna merah, yaitu di lumbal ke-1 dan ke-2 gitu ya. Jadi ada di bagian atas dekat pundak sebelah sini. Nah, itu ada sumsum tulang merah. Jadi itu khusus untuk proses pembentukan sel darah eritrosit begitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu, kadang untuk penyakit anemia sendiri juga apa namanya? Kadang dari strukturnya, dari bentuknya, begitu ya. Kemudian juga dari proses pembentukannya. Jadi adapun dari letak proses di bagian sumsum tulangnya. Jadi tidak hanya bentuk dan struktur, tapi juga berdasarkan proses pembentukan eritropoiesis, bentuk, ukuran, dan letak dari pembentukannya. Misalnya letak sumsum tulangnya yang rusak sehingga berpengaruh terhadap bentuk dari eritrositnya, begitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu gitu proses pembentukannya yang menyebabkan adanya penyakit anemia gitu. Oke, jadi tambahan dari Ibu dicukupkan sekian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini juga karena mengganggu dari teman-teman waktu liburnya juga. Karena